Suatu pagi yang cerah, Nino mengendarai sepeda barunya. Ya, ia baru saja mendapat sepeda baru dari ayah. Karena Nino rajin membantu ibu dan menyelesaikan tugas sekolah dengan baik. Nino pun mengayuh sepedanya ke sana dan kemari. Namun tiba-tiba, ternyata Nino tidak hati-hati. Dia pun terjatuh, lututnya terluka dan mengeluarkan darah. Nah, sobat cerdas, tahukah kalian apakah darah itu? Dan mengapa tubuh kita memiliki darah? Kali ini, kita akan mempelajari sistem peredaran darah manusia, karena sistem peredaran darah sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Yuk kita simak bersama. Darah adalah cairan yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup yang berfungsi mengirimkan zat-zat makanan dan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus dan bakteri. Sebelum kita membahas sistem peredaran darah, mari kita mengenal organ-organ peredaran darah tersebut. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung. Yang kedua, pembuluh darah. Dan yang ketiga adalah darah. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ukuran jantung kita sama dengan kepalan tangan kita masing-masing. Jika dilihat lebih jauh, penampakan jantung adalah seperti gambar ini. Jantung terdiri dari 4 ruang. Ruang yang pertama adalah serambi kiri. Ruang kedua adalah bilik kiri. Ruang ketiga adalah serambi kanan. Dan ruang keempat adalah bilik kanan. Agar darah dalam ruang jantung tidak bercampur, maka jantung memiliki katup atau sekat yang disebut dengan katup jantung. Selanjutnya mari kita bahas cara kerja jantung. Fungsi jantung adalah memompa darah. Jantung mengalami proses relaksasi atau diastol, di mana otot jantung mengendur sehingga jantung seperti mengembang dan letak darah berada di serambi kiri maupun kanan. Lalu kontraksi atau sistol, di mana otot jantung menegang dan jantung seperti menguncup sementara darah berada di dalam bilik kiri maupun kanan. Jadi, setiap kali jantung berdenyut, selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus selama manusia tersebut hidup. Selanjutnya, kita akan mempelajari jenis-jenis pembuluh darah. Pembuluh pertama yaitu pembuluh arteri atau pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung. Biasanya berwarna merah. Gambarnya sebagai berikut. Terlihat ada pembuluh nadi terbesar yang disebut dengan aorta. Lalu pembuluh nadi. Lalu pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler adalah pembuluh yang menghubungkan pembuluh darah langsung ke setiap organ tubuh manusia. Pembuluh ini sangat kecil sekali. Lalu ada pembuluh balik yang mengantarkan darah kembali ke jantung. Pembuluh ini disebut pembuluh vena. Lalu ada pembuluh arteri pulmonalis yang mengantarkan darah dari jantung menuju paru-paru. Lalu ada pembuluh pulmonalis yang mengantarkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Berikutnya adalah proses saat jantung berdenyut. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Maka beginilah cara kerjanya. Saat relaksasi, bentuk jantung mengembang atau diastol
dan darah masih berada di serambi kanan dan serambi kiri. Katup jantung terbuka, lalu darah menuju ke bilik. Saat berkontraksi atau sistol, bentuk jantung menguncup dan darah dipompa keluar dari jantung menuju pembuluh darah, terus ke paru-paru dan ke seluruh tubuh. Lalu kembali ke jantung lagi. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus setiap jantung berdenyut. Pada ilustrasi gambar, jika darah berwarna merah, artinya darah kaya akan oksigen atau O2 dan sari makanan. Sedangkan jika darah berwarna biru, artinya darah kaya akan karbon dioksida atau CO2 dan sedikit sari makanan. Saat darah masih berwarna biru dan dipompa jantung menuju paru-paru, artinya darah banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Saat kita bernafas, kita menghirup oksigen atau O2. Oksigen diikat oleh darah sehingga darah menjadi berwarna merah lagi karena banyak mengandung oksigen. Sementara karbon dioksida dikeluarkan oleh paru-paru melalui hidung. Di saat bersamaan, di saat darah menuju ke seluruh tubuh kecuali menuju paru-paru, darah masih berwarna merah karena banyak mengandung oksigen. Tetapi saat oksigen dan sari makanan dipakai oleh tubuh, darah banyak mengandung karbon dioksida, CO2, dan akhirnya berwarna biru. Proses ini terjadi terus-menerus selama manusia hidup dalam sebuah sistem yang disebut dengan sistem peredaran darah manusia. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.